Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau rekomendasiin satu aplikasi diet yang bagus banget, di mana aplikasi ini dapat menemani teman-teman menjalani pola hidup sehat dan juga mendapatkan tubuh yang ideal tentunya. Aplikasi ini bernama Diet Yuk. Dari namanya aja udah kelihatan ya, Diet Yuk. Aplikasi ini tentunya rekomendasi buat teman-teman yang ingin hidup sehat, ingin memiliki tubuh yang ideal tanpa obat-obatan, dan tentunya sangat murah dan gampang. Buat teman-teman yang masih takut menggunakan aplikasi ini, jangan khawatir. Aplikasi ini saat Anda membuka laman atau membuka aplikasi yang pertama kali Anda lihat, yakni bukti keberhasilan diet para konsumen atau para pengguna aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini telah memiliki banyak sekali testimoni dari para penggunanya. Bukti keberhasilan dietnya juga terpampang nyata. Tentunya tersedia gambar before dan juga afternya. Ya, mereka yang telah berhasil menurunkan berat badan menjadi berat badan ideal sesuai yang mereka impikan. Setelah Anda mendownload dan juga melihat bukti keberhasilan diet para pengguna, Anda akan dibawa ke dalam menu registrasi yang di dalamnya atau menu utama yang di dalamnya terdapat tombol login dan juga sign in. Tentu teman-teman sudah tidak asing bukan dengan kedua tombol ini. Jika teman-teman pengguna baru, maka Anda perlu sign in terlebih dahulu menggunakan email dan juga verifikasi kode terlebih dahulu. Jika Anda sudah memiliki akunnya, Anda tinggal login dan dapat menikmati fitur-fitur yang ada dan menemani diet Anda sampai berhasil. Setelah itu, Anda akan dibawa ke dalam menu. Tentunya menu ini melengkapi data diri Anda, about yourself. Tentunya Anda harus mengisi nama lengkap Anda, nama panggilan, jenis kelamin, umur, alamat email Anda, nomor HP, dan riwayat penyakit apa saja. Sehingga nantinya saat Anda menggunakan, aplikasi ini akan aman dan juga tidak memiliki risiko dan sesuai dengan riwayat Anda, dan tidak menimbulkan efek samping yang dapat merugikan Anda di perjalanan diet nanti. Setelah kita mengisi pada biodata, selanjutnya kita mengisi pada menu identifikasi. Nah, di menu identifikasi ini terdapat 3 kolom yang harus diisi, yakni tinggi badan, dan berat badan yang diinginkan. Setelah semuanya terisi, kita dapat melanjutkan dengan klik next. Selanjutnya, setelah kita klik next, akan muncul tentang menu terkait dengan makanan. Nah, di menu ini kita harus mengisi 3 kolom yang telah disediakan. Yang pertama ada alergi makanan, yang kedua ada alergi sayuran, dan yang ketiga adalah pilihan kita dalam terkait dengan makanan, yakni vegetarian atau standar. Nah, setelah semua kita isi, kita selanjutnya akan klik next. Setelah kita menyelesaikan data-data yang perlu diisi dari aplikasi Diet Yuk, aplikasi akan memunculkan tulisan yakni "Good luck with the process and get the intended result". Setelah itu, kita dapat melanjutkannya dengan klik next. Setelah itu, kita akan disajikan 2 pilihan menu dari aplikasi Diet Yuk, yakni Food and Sports. Nah, di mana kedua menu itu adalah rekomendasi yang disediakan dari aplikasi Diet Yuk terkait dengan makanan yang direkomendasikan dan olahraga apa saja yang harus dilakukan. Setelah mengeklik tombol food, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Karena kita melakukan diet hari pertama, maka harus mengeklik pada bagian day 1. Kita klik. Setelah mengeklik bagian day 1, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Merupakan rincian dari makanan yang harus dimakan pada diet hari pertama. Contohnya, sarapan 1 cangkir kopi atau teh tanpa gula, tanpa susu, atau bubur half moon. Untuk camilan dapat mengkonsumsi kacang atau 1 potong keju rendah lemak. Untuk makan siang dapat mengkonsumsi daging tanpa lemak dan juga tanpa nasi. Untuk makan malam dapat mengkonsumsi sayuran rebus
dan ayam tanpa bumbu atau tanpa garam. Kemudian kita mengklik tombol next. Setelah mengklik tombol next, akan kembali ke tampilan pilihan food atau sport. Kita harus mengklik sport. Setelah mengklik tombol sport, akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Day 1, Day 2, Day 3 sampai Day 30. Kita akan mengklik Day 1. Setelah mengklik Day 1, akan muncul tampilan olahraga apa saja yang harus dilakukan ketika diet hari pertama. Contohnya, squat 20 kali, push up dinding 20 kali, angkat kaki sambil berbaring ke kiri 20 kali, angkat kaki sambil berbaring ke kanan 20 kali, tepuk tangan ke atas kepala 20 kali, dan plank 30 detik. Mendapatkan empati dan mencari permasalahan dengan tata cara yakni 1. Menyapa dan menanyakan kabar, 2. Pendekatan, 3. Menanyakan masalah yang dimiliki dan belum terselesaikan. Interviewer. Pertanyaan pertama, di masa pandemi saat ini apa yang saudara butuhkan? Jawaban, banyak. Pertanyaan kedua, dari banyaknya yang saudara butuhkan, apa kebutuhan yang paling mendesak dan penting? Jawaban, ingin hidup sehat. Pertanyaan ketiga, hidup sehat sendiri beragam. Seperti apa yang saudara perlukan? Jawaban, yang dapat menurunkan berat badan. Pertanyaan keempat, ketika memilih, Anda ingin produk atau jasa menurunkan berat badan yang seperti apa? Jawaban, yang tidak pakai obat-obatan dan fleksibel. Dig deeper. Pertanyaan pertama, kenapa menurunkan berat badan atau diet sangat penting bagi saudara? Jawaban, karena dapat meningkatkan nilai kepercayaan diri dan juga akan lebih sehat bagi tubuh. Pertanyaan kedua, bagaimana produk atau jasa diet yang saudara inginkan? Jawaban, ingin yang dapat digunakan kapanpun dan memiliki banyak fitur dan tahapannya kesehatan dietnya. Pertanyaan ketiga, kenapa saudara menginginkan jasa atau aplikasi diet yang banyak fitur dan tahapannya? Jawaban, karena dengan adanya banyak fitur dan tahapannya, kita dapat dengan mudah memilih dan mengikuti tahapan dengan baik hingga berhasil. Selanjutnya adalah tentang capture findings, yaitu diantaranya goal and ways. Nomor 1, what is your partner trying to achieve? Atau bisa juga diartikan apa yang sedang pasangan Anda cari.
Jawabannya adalah merasa perlu memiliki tubuh yang ideal dan gaya hidup. Insight: new learning about your partner, feeling, and motivation. Watch something you see about your partner experience that maybe she does not see. Atau pembelajaran baru tentang perasaan dan motivasi pasangan. Apa sesuatu yang kamu lihat tentang pengalaman pasanganmu yang mungkin tidak dia lihat? Memiliki banyak fitur dan tahapan yang mudah diikuti untuk mendapatkan tubuh ideal. Slide selanjutnya, take a stand with a point of view. C. Orang yang menjaga penampilan dan berat badan. Need a way to, jika dia memerlukan aplikasi diet fleksibel dan mudah diikuti tahapannya. Because, karena salah satu alasan lebih memilih aplikasi diet daripada yang lain ialah untuk menunjang penampilan kita dan dapat tampil dengan lebih percaya diri. Untuk sketsa aplikasinya, terdapat beberapa poin yang harus dilengkapi oleh konsumen yang ingin mengikuti aplikasi diet. Di antaranya, biodata yang terdiri dari nama, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit. Kemudian kriteria makanan akan tersedia vegetarian atau standar. Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Jadi konsumen diminta untuk mengisi hasil yang diharapkan untuk tubuhnya ketika mengikuti aplikasi diet itu bagaimana. Langkah-langkahnya ada di sebelah kanan. Contohnya ada untuk mengklik biodata. Setelah biodata terisi, bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengisi kriteria makanan apa saja. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Setelah mengisi semua yang dibutuhkan oleh aplikasi, akan dilanjutkan dengan tahap-tahap hari demi hari untuk melakukan diet yuk. Share your solution and capture feedback, yaitu berbagi solusi atau mendapatkan feedback setelah mengikuti aplikasinya, yaitu lebih memilih aplikasi diet dan gaya hidup sehat untuk menunjang penampilan dan kepercayaan diri. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk orang diet saja, namun untuk orang-orang yang sibuk bekerja tanpa ada waktu luang untuk mengontrol gaya hidup sehatnya. Karena kami menyediakan menu untuk mengontrol kalori setiap hari dan olahraga ringan apa saja yang dapat dilakukan di setiap harinya. Jadi sangat menguntungkan bagi para pekerja jika menginstal aplikasi ini. Slide selanjutnya yakni ada reflect and generate a new solution, di mana di sini adalah desain MVP yang kita buat setelah kita melakukan tanya jawab lagi ke konsumen terhadap sketsa yang kita gambarkan. Di sini terciptalah menu-menu baru yang telah kita perbaiki dari hasil sketsa yang nantinya akan kita tawarkan kembali kepada early adopter, apakah sudah puas ataukah masih ada fitur tambahan yang perlu diterapkan dan sebagainya. Selanjutnya yakni ada slide share your solution and get feedback, di mana di sini kita menanyai what word dan ternyata jawaban dari para early adopters setelah kita memberikan MVP yang berwarna kepada mereka. Kemudian hasil dari pembaruan sketsa, mereka sangat puas dengan apa yang mereka harapkan di aplikasi ini. Tentunya dengan adanya saran kembali untuk ditambah lebih lagi fiturnya. Selanjutnya, pada setiap produk atau jasa pasti memiliki yang namanya bisnis modal kanvas atau yang sering kita kenal dengan BMC. Di sini BMC yang kami gunakan atau kita terapkan dalam aplikasi Diet Yuk yang pertama ada customer segment. Customer segment di sini kita menggait atau fokus kepada remaja atau orang dewasa yang ingin melaksanakan kegiatan diet.
Yang kedua yakni orang yang menyukai gaya hidup sehat. Mengapa demikian? Karena tujuan dari adanya aplikasi Diet-U ini hadir untuk memberikan solusi kepada para remaja yang ingin diet dan juga orang yang menyukai gaya hidup sehat. Dan tentunya dapat digunakan secara fleksibel dan kapanpun serta dimanapun. Selanjutnya yakni ada customer relationship. Di sini kita memberikan promo member. Kemudian ada konten sosial media edukatif. Selanjutnya yakni ada channels. Channels di sini kita menggunakan sosial media untuk membantu promosi penggunaan aplikasi Diet-U. Tentunya menggunakan seperti Instagram, WA Bisnis, Twitter, YouTube, dan konten media sosial lainnya. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream dari aplikasi Diet-U ini sendiri yakni pendapatan dari aplikasi atau pendapatan penggunaan dari konsumen saat memakai aplikasi Diet-U, serta konten edukasi dan juga iklan yang dititipkan pada aplikasi kami. Selanjutnya ada value proposition, di mana keunggulan ini kita memiliki banyak sekali pilihan menu atau fitur yang dapat diakses, kemudian fitur diet yang sangat mudah penggunaannya dan juga menarik. Kemudian memiliki fitur kontrol perkembangan setiap hari. Ini adalah salah satu keunggulan kita, di mana kita akan mengawasi para pengguna kita setiap harinya dan membantu memberikan solusi setiap harinya sampai akhirnya dia berhasil menurunkan berat badannya. Yang terakhir ada fitur rekomendasi makanan sehat. Selanjutnya ada key activities. Key activities di sini kita fokus kepada desain aplikasi agar para penggunanya dapat tertarik dan juga nyaman saat menggunakannya. Kemudian ada distribusi pemasaran, ada peminatan, ada evaluasi. Tentunya kita akan selalu mengadakan evaluasi setelah mendapatkan saran dari para pengguna. Kemudian ada pendataan peminatan dan juga perizinan aplikasi. Kemudian berlanjut ke key research. Key research di sini tentunya kita mengutamakan tampilan pada aplikasi, sehingga fitur-fiturnya dapat menarik dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dan ada juga tenaga pemasaran untuk membantu memasarkan aplikasi diet ini. Kemudian ada key partner. Key partner di sini tentu kita sangat membutuhkan orang IT yang tahu tentang aplikasi, penggunaan aplikasi, bagaimana mendesain aplikasi, memperbaiki serta selalu mengadakan update atau pembaharuan yang menarik untuk aplikasi kami nantinya. Kemudian ada komunitas pencinta sehat. Mengapa kita membutuhkan komunitas atau bekerja sama dengan komunitas pencinta sehat? Karena kita hadir dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada mereka yang ingin gaya hidup sehat, yang fleksibel, dan juga pada mereka yang ingin menurunkan berat badan. Sehingga kita perlu sekali menggait komunitas pencinta sehat untuk membantu memasarkan aplikasi ini dan juga memberikan ulasan nantinya terkait dengan aplikasi ini. Selanjutnya ada ahli gizi yang dapat memberikan info secara real. Mengapa kita membutuhkan ahli gizi? Karena di dalamnya ada fitur makanan, di mana fitur makanan ini tentu kita tidak sembarangan untuk memberikan sebuah masukan kepada para pengguna dalam hal makanan. Tentu kita harus mempertimbangkan kalori, kandungan gizi, dan sebagainya. Sehingga kita perlu ahli gizi untuk memberikan pendapat yang real yang dapat nantinya membantu mereka dalam menurunkan berat badan dan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure kita yakni biaya tenaga pembuatan aplikasi, kemudian biaya perizinan aplikasi, biaya update atau pembaruan aplikasi, dan juga biaya pengolahan aplikasi. Itu adalah BMC yang diterapkan pada aplikasi Diet-U.